Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantu supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, dan tidak disiangi. Sehingga tumbuh puteri malu dan rumput, aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab, kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kai gemar nya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pucuk-pucuknya sampai ke sungai.
Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanam, membuka kebun anggur, dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu.
dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Yesus berkata sebuah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur untuk menjelaskan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Meskipun mereka mengenal firman Allah melalui kitab Taurat dan kitab para nabi. Mengenal dan memahami firman Allah hendaklah diikuti dengan melakukannya. Sebab apalah artinya tahu kehendak Allah, tetapi tidak menurutinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi melalui perumpamaan mengenai penggarap kebun anggur yang jahat, yang membunuh hamba-hamba dan hendak membunuh anak pemilik kebun anggur, padahal mereka pekerja kebun anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, untuk lebih jelas dan dimengerti sebagai berikut. Penggarap kebun anggur sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Hamba-hamba sama dengan para nabi diutus Allah. Anak pemilik kebun anggur sama dengan Yesus. Karena mereka tidak mau mendengarkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan Yesus, maka Injil diberitakan kepada bangsa lain di luar bangsa Israel. Demikian pula di zaman sekarang ini, bila seseorang tidak mau mendengarkan Injil, maka Injil akan terus diberitakan kepada orang lain ke penjuru dunia, hingga pada hari terakhir dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita baca Matius pasal 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oleh sebab itu, hendaklah kita bersedia mendengarkan firman Allah atau Injil kerajaan Allah dan menurutinya, atau dengan kata lain, hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya agar supaya Allah berkenan kepada kita. Dengan Allah berkenan kepada kita, maka keselamatan kita hingga sampai kepada kehidupan kekal di sorga. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yusuf, anak Yakub adalah contoh teladan, seorang yang hidup berkenan bagi Allah, sehingga hidupnya diberkati Allah. Mari kita baca Kejadian pasal 39 ayat 2. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Perkenanan Allah kepada setiap orang yang hidup di dalam kebenarannya, yakni hidup di dalam firman-Nya.
Firman Allah akan menuntun kita pada setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Sehingga hidup kita dibimbing oleh kuasa firman Allah, membawa kita kepada hidup damai sejahtera. Oleh sebab itu, jangan lagi hidup seturut keinginan dunia. Tetapi hiduplah berkenan bagi Allah, sebab dunia hanya menuntun kita ke jalan keselamatan sementara. Tetapi bila kita hidup dituntun Allah, maka kita menuju jalan keselamatan abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.